Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016 Prodi Sendapasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu materi ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan pribadi berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utuh. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi, menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya khuluqun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kalkun yang berarti kejadian, rat serta hubungan kholik yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti diciptakan. Pengertian akhlak adalah kebiasaan kehendak itu bila membiasakan sesuatu makna, maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Jadi, pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata saat kepada Allah dan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang sudah memahami akhlak, maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu. Muamalah yang berarti berlakuan atau tindakan terhadap orang lain, kehubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang sangat harus mempunyai dua buah pelaku. Yang satu terhadap yang lainnya, saling melakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita satu terhadap yang lainnya. Pengertian muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah. Menurut Lois Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia, serta jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan sebagai mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, saksi-saksi, peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci, untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Sedangkan dalam arti yang sempit adalah pengertian muamalah, yaitu muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar maupun hal dalam utang piutang. Selanjutnya
Peran dan hikmah ibadah dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. Yang pertama, peran ibadah, yaitu sholat untuk mencapai kejahatan dan kemungkaran. Surat Al-Ankabut ayat 45 menerangkan bahwa sesungguhnya sholat itu menghalangi dari perbuatan dan kemungkaran. Senantiasa mengingat Allah besar manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, puasa itu menciptakan sifat takwa. Takwa merupakan salah satu budi pekerti yang baik sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya diwajibkan kepada kamu mengerjakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Membentuk semua yang takwa merupakan pusat dari segala nilai-nilai kebaikan dan derajat budi pekerti yang paling tinggi. Takwa itu terkandung semua sifat-sifat dan nilai-nilai yang baik atau termasuk dalam kategori budi pekerti yang mulia seperti jujur, setia, adil, amanah, ihsan, sopan, rendah hati. Terus seseorang muslim juga atau muslim ini melatih diri untuk mengendalikan dan menguasai hawa nafsunya, tidak makan minum, tidak melakukan kehidupan seksual dalam jangka waktu tertentu. Dia juga sabar dan disiplin menangkis cobaan-cobaan yang menggodanya dan merasakan penderitaan kaum yang miskin dan melarat yang senantiasa merintih karena lapar, sehingga timbullah perasaan welas asihnya dan kemudian menjadikannya seorang yang sangat pemurah. Yang ketiga, zakat dapat menempa jiwa yang suci bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 menegaskan bahwa ambillah sedekah atau zakat ini dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Selanjutnya yang keempat, haji dapat menghindari kejahatan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak boleh berkata kotor, berlaku jahat, dan bermusuhan dalam masa melakukan ibadah haji itu. Selanjutnya yang kedua adalah hikmah ibadah. 1. Tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, meraih martabat likailah, terkabulnya doa-doa, banyak saudara, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, peran dan hikmah akhlak dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. Peran akhlak yaitu 1. Akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Yang kedua, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. 3. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan. Yang keempat, ilmuwan akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Yang kelima, terhindar dari perbuatan buruk. 6. Dapat membedakan mana yang baik dan buruk. 7. Akhlak kehidupan masyarakat menjadi makmur. 8. Akhlak menjadikan tindakan kejahatan tidak akan terjadi di dalam masyarakat. Dan yang kesembilan, akhlak akan menjadikan manusia menjadi manusia yang luhur dan terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hikmah akhlak. 1. Memajukan rohani, menuntut kepada kebaikan, memberikan kesempurnaan iman, memperoleh keutamaan di akhirat, merupakan kebutuhan primer dalam keluarga, menjadikan asas kerukunan antar tetangga, mempunyai perasaan dan pembinaan remaja, terus berpikir dalam pergaulan umum, terus merupakan
faktor mutlak dalam pembangunan suatu negara dan berperan dalam hubungan antar bangsa. Selanjutnya, peran dan hikmah muamalah dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. 1. Peran muamalah. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil. Terus, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, hikmah muamalah. 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Terus 3. Menegakkan keadilan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. 5. Produktivitas dan perputaran ekonomi. Dan yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaringan. Terima kasih dari presentasi materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.